Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Damayanti dan Bapak Ibu, Sobat Binus dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini perkenalkan kami grup 5, itu saya sendiri Snil Fazri, kemudian ada Mbak Irka Oktavini. Halo Mbak. Halo, selamat siang Mas Isnil dan Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian ada Mas Didi. Halo Mas Didi. Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ada Mas Dayat. Halo Mas Dayat. Halo Mas Isnil, Bu Nur, dan rekan-rekan semua. Salam sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berdiskusi mengenai topik pada mata kuliah Ethics and Social Awareness, yaitu CSR. Nah, untuk kita ketahui sendiri bahwa CSR itu merupakan program wajib bagi semua perusahaan, khususnya pada lingkup kali ini adalah BUMN ya. Nah, CSR sendiri ini diatur dalam Per 05 MBU 04 tahun 2021, di mana dulunya adalah namanya Program Kemitraan Bina Lingkungan pada sebuah BUMN ya. Dan melalui Per tersebut kemudian diubah namanya menjadi TJSL atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BUMN. Nah, sebenarnya sih ini mirip-mirip aja ya, cuma hanya istilah saja ya. Nah, mungkin lebih jelas lagi kita diskusi akan diawali oleh penjelasan dari Mbak Irka. Silakan Mbak Irka. Ya, makasih Mas Isnil. Tadi terkait dengan penjelasan Mas Isnil terkait dengan CSR atau TJSL ya. Nah, tadi Mas Isnil udah sampaikan bahwa program CSR itu kan program yang sudah ada aturannya berdasarkan peraturan kementerian yang diwajibkan dilaksanakan oleh seluruh perusahaan baik itu BUMN maupun swasta. Nah, implementasi dari program CSR itu sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat atau dampak kepada bukan hanya untuk masyarakat tapi juga terhadap lingkungan dan juga perusahaan itu sendiri. Nah, karena pentingnya program CSR ini, kita sendiri tahu bahwa ada lembaga yang melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan program CSR itu mana yang terbaik di setiap tahunnya. Nah, berdasarkan dari yang saya baca nih, Bapak Ibu, beritanya bahwa tahun kemarin nih di 2021 itu sebuah lembaga memberikan penghargaan atau award kepada BUMN yang sudah menjalankan program CSR yang terbaik, yaitu dia dinobatkan kepada Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai the best CSR of the year. Dan Direktur Utama BRI itu sendiri diberikan penghargaan sebagai CEO CSR of the Year pada Malam Penganugerahan Nusantara CSR Award 2021. Nah, ini beritanya seperti ini. Jadi keren banget ya, Bank BRI bisa menyabet penghargaan Top CSR Award 2021 dengan kategori bintang 5. Mungkin sebelum kita membahas terkait dengan program-program apa saja sih yang sudah dijalankan oleh BRI itu sendiri dengan program CSR-nya itu sendiri sehingga mereka bisa mendapatkan penghargaan seperti itu. Mungkin sebelumnya saya mau jelasin dulu, mungkin Bapak Ibu tahunya BRI itu hanya sebuah lembaga keuangan perbankan ya. Kita pasti siapa sih yang nggak tahu dengan BRI itu sendiri. BRI itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia atau juga merupakan BUMN terbesar di Indonesia yang sampai dengan di pelosok-pelosok desa itu BRI itu ada. Nah, mungkin sebelumnya saya mau sampaikan dulu kalau BRI itu merupakan didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Berarti udah sangat lama sekali ya BRI itu ada di Indonesia dan merupakan lembaga keuangan perbankan yang
memang fokus bisnisnya itu untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi menurut saya karena fokus bisnisnya juga memang untuk usaha mikro, kecil dan menengah, program-program CSR-nya itu sendiri pun yang untuk membantu para UMKM itu menjadi sejalan, dan mungkin saat itu juga menjadi salah satu faktor mengapa BRI menjadi the best CSR of the year di tahun 2021. Nah, selain itu juga mungkin BRI juga, karena BRI memang memiliki visi dan misi yang sejalan juga dengan pengembangan UMKM itu sendiri, di mana kita ketahui bahwa visi dari BRI itu sendiri adalah menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan juga champion of financial inclusion, dengan misinya yaitu antara lain yang pertama memberikan yang terbaik, menyediakan pelayanan yang prima, juga bekerja dengan optimal dan baik. Nah, bekerja dengan optimal dan baik tentunya maksudnya itu apapun yang program yang dijalankan oleh BRI, mereka tetap mengutamakan GCG. Jadi tetap sesuai dengan aturannya atau rule-nya. Kita kan kemarin sudah membahas nih masalah visi dan misinya BRI. Selain itu juga ternyata BRI ini punya 7 program unggulan yang dinamakan dengan BRI Peduli. Nah, BRI Peduli ini dari yang pertama program BRI Peduli tentang bencana alam sampai dengan yang non bencana alam gitu. Kalau misalnya kita melihat sebuah lembaga keuangan perbankan yang memiliki program corporate social responsibility yang lengkap ya di BRI gitu. Mau menemukan apapun jenis programnya itu ada di sana itu. Yang menarik bagi saya di sini adalah teman-teman semua, kalau misalnya kita melihat teori tentang yang diutarakan oleh Elkington bahwa ternyata ada 3P, yaitu people, planet, dan profit. Dan BRI ternyata sudah mampu mengakomodir keseluruhan program tersebut ke dalam 3P itu. Yang pertama adalah people, di mana program-program CSR BRI ini ternyata sudah berorientasi ke masyarakat. Bagaimana program CSR ini bisa memiliki dampak yang cukup positif untuk masyarakat luas. Yang kedua adalah planet. Ternyata program CSR BRI ini banyak sekali yang ditujukan untuk isu-isu lingkungan, apalagi isu-isu tentang kelestarian lingkungan. BRI sangat concern dalam program-program seperti ini. Terus yang terakhir adalah profit. Nah, kita ketahui bersama tadi Kak Eka sudah menjelaskan bahwa BRI ini merupakan perseroan terbuka dan ternyata dituntut untuk mencari profit yang sebanyak-banyaknya. Nah, oleh karena itu dalam menjalankan operasional bisnisnya, BRI tentunya mengharapkan profit yang sebesar-besarnya tanpa mengesampingkan etika bisnisnya dan tetap menerapkan GCG gitu. Jadi menurut pandangan saya tentang CSR BRI itu sudah sangat luar biasa bagusnya. Walaupun di dalamnya ini mungkin ada berbagai hambatan nih, mungkin Mas Dayat bisa menjelaskan sedikit hambatan-hambatan dalam BRI, apalagi sebagai bank yang di setiap kecamatan tuh ada gitu ya, apalagi di pelosok-pelosok seperti Indonesia Timur terdapat cabang BRI-nya gitu. Mungkin bukan hal yang mudah untuk melakukan koordinasi ataupun pemerataan informasi. Itu mungkin Mas Syed bisa menjelaskan sedikit gambaran hambatan-hambatan dalam implementasi program CSR BRI seperti apa. Kalau menurut aku Mas Didik, berbicara sebelum membahas soal hambatan, aku mau ngerespon dulu nih soal GCG. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa saat ini Kementerian BUMN sudah memiliki paradigma baru dari yang sebelumnya istilah CSR di BUMN itu adalah PKBL, sekarang menjadi TJSL. Nah, dalam penerapan TJSL ini BRI sangat menerapkan GCG seperti yang Mas Didik sampaikan tadi melalui Permen BUMN tadi. Implementasi TJSL di dalam tubuh BRI ini sangat mengedepankan GCG, di mana penerapannya ini diresmikan melalui RUPS, di mana RUPS merupakan salah satu komponen penting dalam TJSL. Nah, kemudian dalam TJSL ini ada dua kebijakan pandangan penting dalam penerapannya, yaitu pertama merawat alam, sustainability alam, dan kedua peningkatan kapasitas manusia. Jadi selain berfokus pada alam, tapi juga berfokus pada non-alam. Dan ini juga merupakan salah satu alasan kenapa BRI tadi juga di awal dijelaskan banyak sekali mendapatkan penghargaan, nggak cuma di tahun lalu, hampir setiap tahun BRI mendapatkan penghargaan terkait CSR. Misalnya saja pada tahun 2018 itu BRI mendapatkan penghargaan internasional dari Fortune, di mana BRI sukses dinobatkan sebagai Change the World
atas dari komitmennya dalam menjalankan CSR ini. Selain itu, BRI juga sangat fokus pendistribusian proses bisnisnya melalui UMKM. Dalam hal hambatan, menurut saya sih program dari BRI sudah sangat mencakup dari berbagai aspek yang sudah dijelaskan Mas Didi tadi ya, Mas Didi ya. Nah, cuma menjadi tantangannya adalah dari ruang lingkup BRI yang menjaring sampai ke daerah-daerah, ini apakah mencapai tepat sasaran ke dalam penerapan CSR ini? Karena berdasarkan berita yang saya baca, lebih banyak program CSR dari BRI ini hanya menjaring di kota-kota besar saja. Nah, seperti itu. Menurut teman-teman gimana? Sepakat sih, jadi mungkin fokusnya ke depan adalah menjamin program CSR ini tetap sustainable, terus juga terjadi pemerataan di setiap daerah, bukan hanya di kota-kota besar atau di Kambilnya saja gitu ya Mas ya, sampai ke pelosok-pelosok unit yang terkecil pun bisa merasakan manfaat dari corporate social responsibility BRI. Kalau dari Mas Isil nih mungkin ada nggak sih yang menjadi PR buat BRI tentang CSR-nya gitu? Mungkin kalau dari saya sebenarnya secara overall sudah cukup baik ya gitu. Artinya semua aspek mulai dari tadi kesehatan, bencana, pendidikan, kemudian juga ada teknologi gitu ya Mas. Teknologi, rumah ibadah gitu, atau kerohanian, itu sudah mencakup semua hal gitu. Cuman memang saya rasa itu dia perlu komitmen bersama dari manajemen BRI bahwa kegiatan ini harus terus berkelanjutan gitu atas demi menjaganya keberlangsungan perusahaan juga gitu. Artinya di satu sisi memang ini merupakan sebuah hasil dari sebuah bisnis gitu. Tentunya ketika bisnis ini berjalan tentunya tentu pasti akan ada tanggung jawab sosialnya gitu. Nah, jangan sebaliknya tanggung jawab sosialnya berjalan tapi bisnisnya nggak berjalan, kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi semua saling berkaitan dan saling berkesinambungan gitu. Nah, tentunya perlu adanya monitoring, pengawasan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya itu, sehingga ada tahapan evaluasi juga. Ini harus terukur semuanya sehingga apa yang dituju dan diharapkan itu bisa dapat tercapai gitu sesuai dengan tujuan dari program-program yang ada di BRI gitu. Nah, selain itu juga pencapaiannya juga harus rinci gitu, artinya sampai dengan pelosok-pelosok gitu ya, dan dapat terjangkau di seluruh daerah gitu sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan ke semua orang gitu. Mungkin itu kalian. Aku nambahin sedikit Mas, menarik nih diskusinya. Tadi Mas Didi sempat nyinggung soal teknologi. Nah, jadi aku kemarin baca berita ada kegiatan event gitu, Indonesia Fun Festival IFF 2021, di mana dalam festival itu diperkenalkan salah satu aplikasi anak negeri terkait CSR. Nah, dari aplikasi itu menyajikan riset, kemudian inovasi, adaptasi digital yang kemudian mendorong adanya kolaborasi dari berbagai perusahaan maupun UMKM untuk penyaluran CSR-nya. Nah, tadi kita sudah mendengar program-program dari BRI, kemudian bagaimana penyalurannya ke wilayah-wilayah terpencil. Mungkin melalui pemanfaatan teknologi benchmark ke aplikasi ini, BRI bisa menyasar pasar CSR-nya menjadi lebih akurat lagi, Mas. Gitu sih. Ya, mungkin kita juga sudah di penghujung waktu nih teman-teman semuanya, saya rasa sudah cukup ya diskusi kita kali ini. Dengan simpulan juga tentunya BRI telah melaksanakan program-programnya dengan sangat baik gitu, terbukti dengan program itu dapat dirasakan oleh semua orang gitu ya, bahkan sampai seluruh pelosok-pelosok desa gitu. Dan saya rasa kesimpulannya juga BRI merupakan bank yang sangat layak itu dinobatkan sebagai top CSR gitu di tahun 2021 dengan bintang 5 gitu, dengan segala programnya dan segala tujuannya dan pencapaiannya di tahun 2021 ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita
sampaikan ya dalam diskusi kita kali ini. Sekali lagi Bapak Ibu Sobat Binus dimanapun berada, terima kasih telah mendengarkan kami, telah menyaksikan diskusi kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan selalu sehat ya Bapak Ibu. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diskusinya. Terima kasih semuanya.